Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Melanjutkan materinya mengenai pembahasan tentang bab polinomial untuk mata pelajaran matematika tingkat lanjut kelas 11. Di sini disampaikan teori mengenai polinomial, bahwa sebuah fungsi itu dirumuskan sebagai di sini ya, yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan dengan hasil baginya ditambahkan sisa. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bahwa sebuah fungsi polinomial itu manakala dia dibagi dengan sebuah pembagi, jika dia tidak memiliki sisa, berarti pembagi tersebut merupakan faktor dari polinomial tersebut. Seperti itu. Jadi rumusannya ya kayak ini, saya tulis dalam bentuk yang berbeda. Jadi yang dibagi itu sama dengan sebentar. Pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Jadi kita bisa, yang dibagi itu adalah polinomialnya. Ini yang berbentuk polinomial. Seperti itu. Manakala sisanya 0, kalau sisa sama dengan 0 ya, berarti dia tidak punya sisa. Bisa dikatakan sebagai apa itu, kalau sisanya 0 atau hasil pembagiannya itu kan berarti kan habis dibagi. Nah, itu kita bisa mengatakan bahwa pembagi ini merupakan faktor. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan 7 dibagi dengan 3 itu adalah hasilnya 2 ditambah 1. Ya. Ini yang dibagi, ini pembaginya, ini hasil bagi, ini sisanya. Jadi kalau saya tulis ya, berarti sama saja. Tadi kan dikatakan pembaginya 3. Berarti ini yang dibagi 7 itu sama dengan 3 kali 2 ditambah 1. Nah, seperti ini. Dasar teorinya itu seperti ini. Gitu ya. Kita akan mengerjakan beberapa latihan, tapi dengan rumus dasarnya kita memakai penjelasan ini. Jadi di sini kan sudah disebutkan di dalam petunjuk menjawab soalnya. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. 7x ditambah 9 dibagi X min 3. Saya perkenalkan ya. Sebenarnya bukan saya perkenalkan, pada sesi video sebelumnya sebenarnya sudah saya berikan ya mengenai metode Horner. Jadi caranya bagaimana, kita turunkan saja masing-masing koefisiennya. Di sini 7, di sini 9. Kita buat garis seperti ini. Ini dibagi X min 3. X min 3 kita tulis di sini 3. Sudah. 7 diturunkan. Kemudian 7 kalikan 3, 21. 21 di sini ditambah itu 30. Nah, ini adalah hasilnya, ini adalah sisa. Jadi bisa kita tulis 7x plus 9. Saya tulis di bawahnya ya. 7x plus 9 itu sama saja, hasil baginya adalah 7, pembaginya adalah X min 3, berarti X min 3 dikali hasil baginya 7 ditambah 30. Seperti ini. Ini sudah selesai. Kalau kita mau cocokkan 7 kali X, 7X. 7 kali min 3, min 21 ditambah 30 jelas 9. Seperti itu. 2 selesai. 1 selesai. Kemudian kita masuk ke
Nomor 2 4x kuadrat min 3x min 8. Turunkan koefisiennya 4 min 3 min 8. Kemudian dibagi dengan, ini bagi dengan x min 3 ya. 4 kali 3 12, 3 kali min 3 ditambah 12 itu sama saja 9 kali 3 27 dikurangi min sama saja berapa nih? Sebentar 4 kali 3 12 ini 9 ya. 9 kali 3 benar ya, 9 kali 3 27 berarti min 19 8 kok min 19 nah ini kan tambah, berarti hasilnya adalah 4x kuadrat min 3x min 8 itu sama saja x min 3. Nah dikali dengan, dilihat pangkatnya sekarang, ini 7x, hasil pembagiannya pasti 1 derajat lebih rendah. Berarti kalau tadinya ada x-nya, hasil baginya tidak ada x-nya. Yang dibagi x pangkat 2, maka hasil baginya mesti 4x. Ini pangkat 2x. Ini pangkat 2. Nah, ini kan mestinya kita bisa tulis sebagai 4x plus 9. Ini sebagai hasil baginya. Jadi hasil baginya itu pasti 1 derajat lebih rendah daripada yang dibagi. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Seperti itu maksudnya. Gitu ya. Jadi x min 3 dikalikan 4x plus 9 ya, ditambah sisanya ini setiap sisa saya lingkari ya, ditambah 19. Seperti itu. Kita lanjut nomor 3. X pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 9 dibagi dengan x min 3. Kita tulis koefisiennya dulu. 1 min 2, ingat habis pangkat 2 pasti pangkat 1. Pangkat 1-nya nggak ada, berarti kita tulis 0 terus 9 dibagi dengan 3, turunkan ya. 1 kali 3 ini 1 kali 3 0 kali 3 0 9. Nah seperti ini. Sebentar, kok ini 0 tambah 3 kok 0 3 ya. 3 kali 3 9, berarti ini 18. Nah ini adalah sisanya. Berarti kita bisa tulis sebagai x pangkat 3 min 2x plus 9. Hasilnya adalah ini x kuadrat. Ini yang dibagi x pangkat 3, hasil baginya mesti 1 derajat lebih rendah. Berarti x kuadrat plus x plus, benar ya, 3. Ini hasil bagi ya, dikalikan x min 3 ditambah 18. Mestinya ini ditulis di depan ya, seperti itu. Karena pembaginya x min 3, mestinya seperti itu. Atau saya tulis lebih lengkap gini aja deh. X min 3 dikali x kuadrat plus x plus 3 plus 18. Nah seperti ini. Kita lanjut nomor 4. X pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 3x min 24 dibagi dengan x min 3. 1 4 min 7 3 min 24. Kita bisa lihat, turunkan saja satunya. 1 3 7 kali 7 kali 3 21 min 14 ya.
Sebentar. 1. Oh, X min 2. Astagfirullahaladzim, salah. Ini 2 ya. Dibagi X min 2 berarti sini 2. 1 kali 1, 1 kali 2, 2. Berarti di sini 6. 6 kali 2, 12. 12 ya. Min 7 tambah 12 itu sama saja. Min 7 tambah 12 itu sama dengan 5. 5 kali 2, 10. Berarti di sini 13. 13 kali 2 itu 26. Berarti masih ada 2. Nah, ini sisa. Berarti hasilnya adalah, kita bisa tulis X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 min 7X kuadrat plus 3X min 24 itu sama dengan X min 2 dikali derajatnya 1 derajat lebih kecil, berarti X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 5X plus 13 plus 2. Nah, selesai. Seperti ini. Oke, gitu. Kita lanjut ke nomor 5. Sebenarnya ini saudara-saudara bisa mengerjakan sendiri ya. Nomor 5. X pangkat 3 plus 4X. X pangkat 3 plus 4X kuadrat min 18X plus 9 dibagi dengan X min 3. Nah, berarti tinggal kita turunkan koefisiennya 1, 4, min 18, 9 dibagi dengan X min 3. Berarti sini 3. Ini 1, 3, 7 kali 3, 21. 3 kali 3, 9. Ini operasinya kan positif ya, penjumlahannya. Berarti ini 18. Nah, kita bisa tulis sebagai X pangkat 3 plus 4X kuadrat min 18X plus 9 sama dengan X min 3 pembaginya dikalikan hasil baginya 1 derajat lebih kecil, berarti X kuadrat plus 7X plus 3 plus 18. Ini sebagai sisa. Seperti itu. Kita lanjut nomor 6. X pangkat 4 min 3X pangkat 3 min 7X kuadrat plus 13X min 2 dibagi X min 3. Kita turunkan masing-masing koefisiennya. 1, min 3, min 7, 13, min 2. Ini 3, 1 kali 3, 3, 0, 0, min 7. Min 7 kali 3, min 21. Berarti kita masih punya berapa ini? 13. 7 min 8. Kemudian min 24, min 26. Ini ditambah ya. Berarti ini adalah sisa. Berarti bisa ditulis sebagai, tidak perlu saya tulis lagi ini ya. Sama dengan pembaginya dulu. X min 3 1 derajat lebih kecil kali X pangkat 3 plus 0X kuadrat min 7X min 8 ditambah min 26. Tidak apa-apa, ini nanti saya sederhanakan di bawahnya. X min 3 dikali X pangkat 3 min 7X min 8 min 26. Nah, ini adalah sisanya. Seperti ini. Itu untuk yang nomor 6. Kita lanjut ke yang nomor ke-7. Nomor ke-7. Nomor ke-7. X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min 25X min 50 dibagi X min 5. Turunkan koefisiennya 1, 2, min 25, min 50 dibagi dengan 5. 1, 5, 7, 3, 7 kali 5,
35 ini dijumlah ya. Berapa ini? 10 kali 5 50, hasilnya 0. Nah ini 0, berarti X min 5 ini merupakan faktor. Berarti kita bisa tulis X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 25 X min 50 sama dengan X min 5 dikali X 1 derajat lebih kecil X kuadrat plus 7X plus 10. Selesai. Tidak perlu menuliskan sisanya. Karena apa? Karena sisanya 0. Sisanya 0 itu berarti menunjukkan bahwa X min 5 itu merupakan faktor dari polinomial tersebut. Gitu ya. Itu untuk nomor yang ke-7. Kemudian nomor ke-8 yang A terlebih dahulu ya. Yang 8, 2X pangkat 4 min 6X pangkat 3 plus 5X kuadrat plus 7X plus 12. Nah dibagi dengan ini ada 2X plus 1 dan X min 1. Saya hitung satu saja. Yang satunya silahkan saudara-saudara menghitung sendiri. Dibagi dengan X plus 1. Saya tulis koefisiennya 2, min 6, 5, 7, dan 12. Nah, dibagi X plus 1, X plus 1 itu min 1. Diingat ya, kalau X min 5 itu pembaginya 5. Ini cara memperolehnya gimana? Ini dapat 5, ini kok min 1. Tinggal kalian samakan dengan 0. X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Berarti pembaginya adalah 5 dibagi 5. Seperti itu, di Hornernya maksudnya. Kalau ini juga sama. Berarti X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Nah, min 1-nya taruh di sini. Seperti itu. Gitu ya. 2 saya turunkan, 2 min 2 min 8, kemudian 8 13 min 13 ini jadi berapa nih? Min 13 6 ya. Min 6 ya. Min 6 18. Nah ini. Nah seperti ini. Kita bisa tuliskan polinomialnya 2X pangkat 4 min 6X pangkat 3 plus 5X kuadrat plus 7X plus 12 itu sama dengan X plus 1 pembaginya dikali dengan hasil baginya 1 derajat lebih kecil 2X pangkat 3 min 8X kuadrat plus 13X min 6 plus 18. Selesai. Itu untuk yang 8A. Kemudian yang B itu sama saja. Berarti 2X pangkat 4 min 6X pangkat 3 plus 5X kuadrat plus 7X plus 12 dibagi X min 1. X min 1. Kita tulis koefisiennya dulu. 2 min 6, 5, 7, 12. Dibagi dengan 1. Ya, turunkan 2 min 4 1 1 8 20. Kita bisa tuliskan 2X pangkat 4 min 6X pangkat 3 plus 5X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan pembaginya adalah X min 1 dikalikan hasil baginya 1 derajat lebih kecil 2X pangkat 3 min 4X kuadrat plus X plus 8 ditambah 20. Seperti itu. Oke gitu ya. Untuk yang nomor 9, 10, 11 bahkan 12 itu sama. Silahkan saudara-saudara bisa kerjakan sendiri. Itu mudah. Kita masuk ke nomor yang ke-13. Yang ke-13, tentukan sisa pembagian dari
benar. Tentukan sisa pembagian dari ini dengan X sama X min 2 maksud saya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa teori ya. Tapi ini nanti nomor 13 ini akan membuktikan, ini sebenarnya penjabaran bagaimana pembuktian teorema sisa. Seperti itu. Kita coba aja. 13 yang A ya, X kuadrat min 8X min 3 dibagi dengan X min 2. Dibagi kita pakai Horner ya. 1 min 8 min 3 dibagi dengan X min 2. X min 2 itu sama dengan 0, X sama dengan 2, berarti sini 2. Turunkan 1 kali 2 2 min 6, min 6 kali 2 min 12, kemudian dijumlahkan ya. Ini semuanya seterusnya itu operasinya penjumlahan. Ini jumlahkan ya. Min 15. Nah, tentukan sisa pembagian, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah ini. Min 15. Sekarang kita evaluasi yang B. Nah, PX-nya kan ini fungsinya. Saya tulis dulu, PX sama dengan X kuadrat min 8X min 3. Ini fungsi polinomialnya. Sedangkan kita diminta untuk mengevaluasi P2. P2 berarti P2 sama dengan 2 kuadrat min 8 kali 2 min 3 sama dengan 4 min 16 min 3. Sama dengan berapa ini? Min 19 dikurangi 4 ya, berarti min 15. Nah, ternyata sama, identik ya. Sedemikian hingga kita bisa menyimpulkan apa? Bahwa sisa jadi gini, Fx dibagi dengan gimana ya, X min A ya, sama dengan sisa. Kita bisa menuliskan sisa itu sama dengan FA. Nah, seperti ini. Kesimpulannya itu seperti ini ya. Jadi maksud dari soal 13 ini adalah bagaimana kita bisa menentukan sisa itu dari asalnya, itu asal muasalnya itu dari mana gitu. Jadi kesimpulannya itu ini kesimpulan pertama. Coba kita lanjut ke nomor yang ke-14. Tentukan sisa pembagian dari X pangkat 3 ya. X pangkat 3 min 4X kuadrat plus X plus 3 dibagi dengan X plus 2. Diingat kalau X plus 2 berarti X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita pakai Horner sama halnya seperti yang di atas. Kita turunkan koefisiennya terlebih dahulu. 1 min 4 1 3. Kita bagi ini yang 14A ya ini. Nah, dibagi dengan min 2. 1 kali min 2 min 2 dijumlahkan min 6 berarti 12. Ini 13 ya. 13 kali min 2 adalah min 26 min 23. Ini sisanya. Seperti itu. Nah, sekarang kita diminta untuk mengevaluasi untuk pertanyaan yang B ya. Fx kita tulis dulu rumusannya. X pangkat 3 min 4X kuadrat ditambah X ditambah 3. Kita diminta untuk mengevaluasi F min 2. F min 2 itu sebenarnya asalnya dari sini ya. Nah, kita bisa tuliskan min 2 pangkat 3 min 4 kali min 2 kuadrat ditambah min 2 ditambah 3. Kita bisa peroleh pangkat ganjil itu tetap hasilnya negatif, berarti min 8. Min 4 kali min 2 kuadrat itu 4 kali 4 16, min 16. Min 2
plus 3 sama dengan, nah, ini min 24, min 26, min 26 ditambah 3, min 23. Nah, ini sama. Ini juga sama. Ya. Ini salah ini Pak Jul nuliskannya. Salah ini ya, Pak Jul menuliskannya mestinya adalah, sebentar, Pak Jul tuliskan seperti yang tadi ya. Berarti mestinya ini Pak Jul revisi ya. Fx sama dengan hasil pembagi X min A dikali HX ditambah sisa. Nah, seperti ini yang benar. Saya coret saja ya. Seperti itu. Jadi, kalau kita memasukkan di sini dilihat, X-nya itu kan 2 ya. X-nya 2 ya. Jadi, kita bisa menuliskan, misalkan tadi di pembaginya adalah X min A. Berarti X-nya kan saya ganti A. A dikurangi A dikali HX ditambah sisa. FA sama dengan sisa. Nah, seperti ini ceritanya. Gitu. Nah, kita bisa bentuk untuk yang 14 ini itu juga sama. Tapi apa bedanya? Bedanya kalau yang atas itu X min A, tapi kalau yang 14 ini X plus A. Seperti itu. Jadi kan kita bisa menulis bahwa Fx itu sama dengan X plus A dikalikan Hx. Hx itu merupakan hasil bagi ya. Seperti halnya di sini kan hasil bagi Hx, hasil ditambah sisa. Nah, padahal di sini X-nya berapa? X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Jadi kalau saya masukkan F min A sama dengan min A ditambah A kali HX ditambah sisa. Maka F min A itu sama dengan sisa. Kesimpulannya, kalau fungsi polinomial dibagi dengan X min A, maka sisanya adalah FA. Kemudian kalau polinomial atau fungsi fx dibagi x plus a, sisanya adalah f min a. Seperti itu. Nah, ini merupakan kesimpulan dari teori. Jadi kita dikemukakan soal permasalahan terlebih dahulu, kemudian kita bisa menyimpulkan ini. Seperti itu. Gitu ya. Oke, saya rasa ini sangat jelas dan mudah bisa kita pahami bersama. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor berapa ini? Ke nomor 15. Nah, nomor 15, tentukan sisa pembagian ini dengan X min 2. Berarti kita bisa tulis ya, Pak Jul tidak evaluasi. A-nya berarti sama saja F3 sama dengan fungsinya, karena ini kan X pangkat 3. X pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 min 2 kali 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 min 4. Silahkan dihitung sendiri. Kemudian yang B, sama saja, ini hanya sebatas mencocokkan. Ini kalau 3 dimasukkan ke sini, itu kan sama nanti dengan yang atasnya. Kemudian nomor 16 itu juga identik.
16 itu juga identik dengan 15. Seperti itu. Jadi 15, 16 identik ya. Kemudian masuk ke 17. Diketahui cukup banyak ini Px, tunjukkan bahwa X sama dengan min 2 adalah faktor dari Px. Nah, untuk mengatakan bahwa X min 2 adalah faktor dari Px, itu cukup memasukkan X sama dengan 2 sedemikian hingga nanti hasilnya 0. Jadi kalau sebuah fungsi, sebuah nilai X dimasukkan ke dalam fungsi sedemikian hingga dia memetakan ke nilai 0, berarti kita mengatakan bahwa X tersebut merupakan faktor dari polinomial. Kalau tidak percaya kita bisa evaluasi ya. 17. Yang A terlebih dahulu. Px sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat min X plus 2. Saya evaluasi P2. Karena tunjukkan X min 2 faktor dari Px. Nah, kalau dia faktor Px, maka kita harus memasukkan P2, membuktikan bahwa P2 itu sama dengan 0. Apakah benar? Kita evaluasi. 2 pangkat 3, 2 kali 2 pangkat 2, min 2 plus 2. Sama dengan 8, ini min 8, min 2 plus 2. 8 min 8, 0, min 2 plus 2, 0, sama dengan 0. Nah, ini pembuktian pertama. Pembuktian kedua kita bisa pakai cara Horner. Cara Horner, kita lihat koefisiennya ya ini. Koefisiennya adalah 1, min 2, min 1, 2. Kita bagi dengan X sama dengan 2. Ini 2 ya. Saya turunkan 1, 2, 0, 0, min 1, min 1 kali 2, min 2, jumlahkan ya, ini operasinya dari atas ke bawah itu penjumlahan 0. Nah, ini ternyata sisanya adalah sisa sama dengan 0. Maka kita simpulkan X min 2 faktor dari Px. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau diminta untuk mencari faktor-faktor apa ini? Tuliskan Px atas faktor-faktor perkaliannya. Nah, ini kan masih ada hasil nih. Ini masih ada hasil ya. Ini dari pangkat 3, otomatis ini kan 1 derajat lebih rendah. Berarti ini X kuadrat pangkat X-nya 0 min 1. Ini kalau difaktorkan kita bisa peroleh X min 1 X plus 1. Berarti kita bisa tulis Px sama dengan, nah ini faktor yang pertama, X min 2. Terus tinggal disambung yang X kuadrat min 1 ini. X min 1 X plus 1. Nah, ini merupakan faktor-faktor dari Px. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke nomor 20. Wah, habis. Nah, habis. Kita masuk ke yang nomor 18. Diketahui cukup banyak fx, x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah x min 6. Tentukan sisa pembagian fx dengan x plus 1. Wah, ini fx nih, sorry. X pangkat 3 plus 4x kuadrat 4x kuadrat ditambah x min 6. Nah, kita diminta untuk mengevaluasi untuk masing-masing nilai ini ya. Berarti kalau X plus 1, berarti kita bisa evaluasi F min 1 sama dengan
min 1 pangkat 3 plus 4 kali min 1 kuadrat ditambah min 1 min 6 sama dengan ini min 1, ini 4, ini min 1, ini min 6. Hasilnya adalah berapa? Saya tulis di sini ya. Min 1 plus 4 min 1 min 1 ya. Kemudian min 6 sama dengan min 4. Berarti X plus 1 karena hasilnya tidak 0 berarti bukan faktor. Lanjut X min 1. Berarti F1 sama dengan 1 pangkat 3 plus 4 kali 1 kuadrat ditambah 1 min 6 sama dengan berapa ini? 1 tambah 4 tambah 1 min 6 sama dengan 0. Faktor. Berarti X min 1 sebenarnya kayak gini. X min 1 faktor. Kalau ini X plus 1 bukan faktor. Seperti itu. Kemudian lanjut X plus 2. Maka F min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 ditambah 4 kali min 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 6 sama dengan min 8 plus 16 min 2 min 6 sama dengan berapa nih? Min 2 min 10 min 8 plus 16 min 2 ini juga 0 berarti faktor X plus 2 merupakan faktor. Seperti itu. Ini plus kok ya? Ini plus kok ya? Sorry. Ini plus ya. Dari plus X min 8. Nah, berarti kan ini min 14. Ini min 14 plus 18. Berarti kan min 4. Nah, ini tidak 0. Berarti bukan faktor. X min 2 tinggal dimasukkan 2 pangkat 3 plus 4 kali 2 kuadrat ditambah 2 min 6 8 ditambah 2 kali 2 4 kali 4 16 tambah 2 min 6 sama dengan 10 tambah 10 20. Tidak 0. X min 2 bukan faktor. Lanjut ke X plus 3. F min 3 sama dengan min 3 pangkat 3 plus 4 kali min 3 kuadrat ditambah min 3 min 6 sama dengan min 27 ditambah 4 kali 9 dikurangi 3 kurangi 6 sama dengan 0 ya ini ya. Sama dengan 9. Kan min 36. 4 kali 9 ini 36 berarti 0. Nah, berarti X plus 3 merupakan faktor. Yang terakhir X min 3 berarti F3 3 pangkat 3 ditambah 4 kali 3 kuadrat tambah 3 min 6 sama dengan 27 ditambah 4 kali 9 tambah 3 min 6. Ini kalau orang yang malas menghitung ini udah jelas nilainya nggak 0 ini ya.
Kan sama dengan 27 plus 36 tambah 3 kurangi 6. Ya kan? Ini pasti tidak sama dengan 0. X min 3 bukan faktor. Jadi kalau dari perhitungan ini kita bisa menentukan yang merupakan faktor adalah 1, 2. Jadi 2 ya. Faktornya tulislah fungsi pembagi tersebut yang merupakan faktor dari X. Berarti ini tadi yang A. Berarti fungsi pembagi adalah fungsi pembagi dari PX adalah mana? X min 1 dan X plus 3. Seperti itu. Karena yang kita hitung dari perhitungan dari yang diminta di soal ini kan merupakan hanya 2 saja, X min 1 dan X plus 3. Seperti itu nomor 18. Kemudian yang nomor ke-19. Nah, dari faktor-faktor linear X min 1, X plus 2 dan X plus 3 manakah jika ada ya yang merupakan faktor dari PX. Nah, untuk yang nomor 19 ini kita tidak perlu membuat Horner ya. Apakah kita pakai sesuai dengan teorinya yang tadi untuk mengevaluasi sebuah fungsi itu merupakan faktor dari sebuah polinomial, itu kita tinggal memasukkan nilai x-nya saja. Jadi kalau di sini kan diketahui px sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x min 6. Nah, kita diminta untuk mengevaluasi X min 1, X plus 2, dan X plus 3. Berarti kalau X min 1, berarti P1 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 kuadrat min 5 kali 1 min 6 sama dengan, nah ini kan tentunya adalah tidak sama dengan 0. Pak Jul males ya ngitung hasilnya, ini kan udah kelihatan sekali, 1 tambah 2 dikurangi 5 dikurangi 6 itu pasti tidak 0. Jadi X min 1 bukan faktor. Kemudian yang X plus 2, maka kita bisa evaluasi P min 2, ingat ini X plus 2 berarti masukkannya min 2 ya, sama dengan min 2 pangkat 3 plus 2 kali min 2 kuadrat min 5 kali min 2 min 6. Berapa hasilnya? Kita evaluasi. Min 8 tambah 8 plus 10 min 6. Ini hilang sama dengan 4. Tidak sama dengan 0. Bukan faktor. Yang terakhir X plus 3. Berarti kita bisa evaluasi P min 3. Berarti min 3 pangkat 3 plus 2 kali min 3. Min 3 kuadrat min 5 kali min 3 min 6. Kita bisa evaluasi. Min 27 ditambah 18 ditambah, sebentar. Ini min 5 kali 3 itu plus 15 ya. Plus 15 min 6. Ini min 27 sama min 6 itu min 33. 18 sama 15 itu sama dengan 33. Itu sama dengan 0. Berarti merupakan faktor. Nah, selesai. Jadi yang merupakan faktor adalah X plus 3. Selanjutnya yang terakhir, tunjukkan bahwa X plus 2 faktor dari X pangkat 4 ini tinggal dimasukkan ya. 20 itu berarti F min 2 sama dengan, ini saya tulis Fx nya dulu, Fx sama dengan X pangkat 4 min 16. Berarti F min 2 berarti min 2 pangkat 4 min 16.
min 2 itu 16 min 16 sama dengan 0. Faktor. F min 2 sama dengan yang ini yang A, ini yang B. Sama dengan X pangkat 5 plus 32. Min 2 pangkat 5 plus 32 sama dengan min 2 pangkat 5 pangkat ganjil. Berarti min 32 plus 32 sama dengan 0. Faktor. Yang C, Fx sama dengan X pangkat 4 min 81. F pembaginya adalah X min 3. Berarti F3 sama dengan 3 pangkat 4 min 81 sama dengan 81 kurangi 81 sama dengan 0. Ini juga faktor. Jadi semuanya terbukti antara A, B, dan C. Masing-masing fungsi X plus 2, X plus 2, X min 3 merupakan faktor polinomial dari yang ditanyakan. Oke, gitu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Semoga membantu. Rajin belajar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.